Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halal. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa asrafina salihin. Nakhussu khususan ila al-imam Syekh Ahmad bin Husain al-Asbahani wa Syekh Ibn Qasim al-Ghazi wa Syekh Ibrahim al-Bayjuri, anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita langsung melanjutkan ngaji kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Sedangkan yang kita bahas pada malam hari ini masih berkaitan dengan macam-macamnya air yang jumlahnya ada 4 di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, yang terjemah panjenengan halamannya 23. Terjemah panjenengan halaman 23. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan bahwasanya macam-macam air itu ada 4 yang sudah kita bahas, yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah air tahir mutahhir, suci mensucikan, ghairu makruhin, yang tidak dimakruhkan. Itulah yang kemudian disebut dengan ungkapan air. Sedangkan yang kedua, tahir mutahhir makruh, suci mensucikan, tapi makruh ketika digunakan untuk badan manusia, untuk wudhu, mandi besar dan sebagainya makruh. Biasa disebut dengan ungkapan al-ma'ul musyammas, air musammas,
yang langsung disinari oleh matahari, dan ini juga sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Sekarang kita masuk pada kesempatan pada bagian yang ketiga. Wal qismu tsalitsu, bagian air yang ketiga adalah tahirun, air yang suci, fi nafsihi, air yang suci fi nafsihi pada dirinya, ghairu mutahhirin, tetapi dia tidak mampu mensucikan li ghairihi, untuk yang lainnya. Jadi faktanya air itu suci, tapi tidak mampu mensucikan. Ketika kita melaksanakan wudhu dengan air itu, mandi besar atau izalatun najasah, menghilangkan najis, air itu tidak mampu mensucikan, tidak mampu menghilangkan hadas kecil maupun besar, atau kemudian dia tidak mampu menghilangkan najis. Kalau disiram air itu malah mutan najis kabeh. Nah, apa itu contohnya? Wahwa, yang pertama adalah al-ma'ul musta'malu, air mustakmal. Air yang baru saja digunakan fi raf'i hadasin, untuk menghilangkan hadas, au izalati najasin, atau untuk menghilangkan najis, in lam yataghayyar, apabila sekalipun airnya tidak berubah, sekalipun airnya tidak berubah, walam yazid waznuhu, dan tidak bertambah timbangannya, ukurannya, ba'dang fisalihi, setelah dia terlepas, amakana, dari apa-apa yang ada sebelumnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan air suci tapi tidak mensucikan itu air mustakmal. Nah, air mustakmal ini contohnya hadirin, ada kaleng yang kurang dari 2 kolah, kaleng kecil, suci mensucikan saja nih. Kita berwudu, nah tetesan-tetesan wudu kita, bekasnya wudu, itu netes di kaleng air itu. Maka air itu berubah namanya. Suci, memang faktanya suci, tapi tidak mampu mensucikan. Sebab kenaan air bekasnya wudu jadinya mustakmal. Maka dia suci, tapi tidak mampu mensucikan. Itu. Kemudian lagi, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ba'da tibari ma yatasyarrabul maghsulu minal ma'in, ini keterangannya panjang, pada kesempatan yang lain aja sebab waktunya. Kita langsung menginjak pada yang kedua, wal mutaghayyiru, bentuk air yang suci tapi tidak mensucikan yang kedua adalah air yang al-mutaghayyir, yang berubah. Air maksudnya wa min hadzal qismi, dan bagian dari bagian ini adalah al-ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi, air yang berubah salah satu sifat-sifatnya, air yang berubah salah satu sifat-sifatnya, bima, dengan sesuatu, ai maksudnya bisyai'in, dengan sesuatu, khalatahu, yang bercampur dengan air itu, minat tahirati, dari barang-barang yang suci. Artinya bagian yang kedua dari air yang suci tapi tidak mensucikan itu air yang berubah karena
Contohnya ada air 1 gelas bening, sakjane suci mensucikan. Tapi kemudian dicelup dengan ada teh celup. Berubah kemudian menjadi air teh. Lah, air teh itu suci tapi tidak mensucikan. Berubah menjadi air kopi. Air kopi itu suci, tidak mensucikan. Ya, banyu teh, banyu kopi niku suci tapi tidak mensucikan. Tapi karena hubungannya ambil banyu aki ya, Dilin. Ya, ini kan hasil aslinya aki temenan iki. Ya. Jadi airnya sebenarnya, buktinya apa? Buktinya boleh kita minum kok. Kita kan minum teh, minum kopi dan sebagainya karena airnya memang suci. Tapi kalau itu untuk bersuci tidak bisa. Sebab dia tidak mutahhir, sudah tidak mampu mensucikan sebab sudah berubah. Al-mutaghayyiru yang telah berubah ahadu ausofihi, salah satu dari sifatnya. Kalau kopi banyak sifatnya berubah, warnanya dari bening menjadi kehitam-hitaman, rasanya pun juga rasa kopi ada gulanya, ya. Teh juga berubah warnanya, rasanya pun juga harum rasa teh. Itu suci tapi tidak mampu mensucikan lagi. Nah, taghayyuran, ya, dengan perubahan, yamna'u yang mencegah itlaqa ismil ma'i, kemutlakan nama air alaihi padanya. Artinya orang sudah tidak yang namanya air teh, air kopi, mau dipindah kemanapun saja, orang tetap mengatakan itu banyu kopi. Itu banyu teh, air kopi, air teh itu. Coba bayangkan hadirin, bayangkan dengan ini, bedakan. Ada kita menimba air di sumur, ya, kita taruh kemudian kaleng. Kita mengatakan awalnya jukukno banyu sumur sak kaleng, banyu sumur. Begitu sampai di kaleng, airnya berubah namanya. Tolong jukukno sak gelas banyu kaleng itu. Dari banyu kaleng ini dimasukkan ke gentong, jukono, ya, samaron banyu gentong itu berubah lagi, ya. Kemudian ditaruh di panci, airnya jukono sak gelas banyu panci itu, nah, berubah namanya. Ini namanya mutlak, hadirin. Tapi bedakan air kopi ditaruh kaleng, tetap banyu kopi no kaleng. Ditaruh panci, banyu kopi nok panci, ditaruh di gelas, banyu kopi nok gelas. Banyu kopinya ini gak bisa lepas. Itu namanya airnya sudah tidak mutlak lagi. Kalau yang merubah adalah sesuatu yang suci, dia adalah suci tapi tidak mampu mensucikan. Maka bahasanya fa innahu tahirun, dia itu suci, ghairu tahurin, tapi tidak mampu mensucikan. Hissiyan kana taghayyuru au takdiriyan. Baik perubahannya itu kasat mata, hissiyan kasat mata, atau takdirian dikira-kirakan. Jadi yang kasat mata itu seperti banyu bening jadi air kopi, banyu bening jadi air teh, ya, banyu bening jadi banyu. Nah, itu hissian, perubahannya nampak. Orang tidak akan menggunakan, orang yang ngerti fikih tidak akan menggunakan wudhu atau mandi besar, wong sudah berubah sifatnya. Tetapi ada juga yang sifatnya itu berubahnya itu takdirian. Takdirian itu dikira-kirakan. Maksudnya, contohnya begini. Ada ya air mawar, hadirin. Air mawar kan bening, hadirin. Ya, air mawar bening. Ngoten Bu, bening Bu. Nggih, kan jenengan kan biasa adus banyu mawar Bu. Ya niki. Nah,
Jadi ini kemudian air mawar ini ya, kebetulan ada air mawar itu ekstrak ya. Dia itu dibuat kemudian dari mawar yang begitu banyak, kemudian ya akhirnya diperes jadinya banyu bening itu, tapi banyu mawar. Nah, air mawar ini ya suatu ketika ya bagi kita bukan air, ini cairan hadirin. Bukan air yang seperti biasa, ini cairan yang namanya air mawar. Tapi lamanya dia di satu tempat, bau-bau wangi mawarnya hilang hadirin. Karena dia encer seperti air, orang mengatakan, wah, iki banyu biasa. Nah, jadi sehingga kemudian ketika seseorang itu kemudian ada air satu kaleng, kemudian ini ada air mawar, ya, air mawar itu kemudian kutah di kaleng ini, ya. Kira-kira merubah atau tidaknya kalau takdirian, karena sama-sama beningnya deh. Nah, ini kalau fikih ceritanya panjang, harus dicoba dengan beberapa cobaan, dengan beberapa hal, dimasukkan luban zakar, itu adalah menyan Arab, dimasukkan. Kalau menyan Arab kemudian larut, baunya bau menyan Arab wangi, baunya menyan, wah berarti air mawar itu sudah bercampur jadi satu, berarti air beningnya kalah hadirin, berarti ini nggak bisa digunakan lagi. Atau kalau tidak begitu, dengan ditetesi jeruk pecel, sirup, ya nanti dirasa, kalau kemudian rasanya jeruk pecel, oh berarti sudah kalah, berarti air beningnya kalah. Ya, jadi ada caranya seperti itu. Sekalipun di antara kita nggak pernah melakukannya. Karena apa, hadirin? Air melimpah, hadirin. Kita tidak berada di satu tempat yang air sangat ekonomis, sangat dibutuhkan sekali. Mau gak mau, uduk cuma 2 cibuk, cukup gak cukup itu. Kita nggak pernah melakukan itu. Ya, air kita melimpah. Kalau kita melakukan itu, mestinya kita akan mengalami, dan ketika air cuma 2 ciduk itu kemudian kemasukan air mawar, waduh berubah apa enggak ya? Itu butuh seperti itu. Tapi kalau air kita banyak, kadang-kadang kita sudah enggak kepikiran, kenaan ya buak, kemudian wudhu balik banyu lagi. Ya, ini pernah hadirin, karena orang Indonesia airnya melimpah, sehingga salah satu tarbiyah pendidikan yang disampaikan oleh Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani, yang ini diceritakan oleh guru kita Habib Sholeh bin Habib Ahmad Al-Idrus, itu Abuya beriringan dari Mekah ke Madinah dengan 2 bis tadi, yang penuh santri-santri, calon-calon ulama semuanya, 2 bis itu dipimpin oleh Abuya. Begitu kemudian di tengah padang pasir itu suruh minggir ya bisnya, kemudian suruh keluar semua. Ya, kiai-kiai semua deh, Kiai Ihya Ulumuddin, ya, kemudian Ali Karar Madura, kemudian Gus Najih Maimun, Habib Sholeh juga, banyak habaibnya kiainya, semuanya yang masih muda itu. Disuruh keluar semua oleh Sayyid, ya. Di pinggir di dalam mobil itu, dalam bis itu ada sisanya Pepsi yang bukaan itu tadi. Ya, dibuka agak besar itu, diisi dengan air bening. Ya, uang itu sudah nggak ada. Ya, kemudian dibuka, dihilangkan, diberikan satu-satu Pepsi besar itu. Kata Abu ya, cukup harus untuk uduk semua. Ya, Pepsi ini harus uduk. Cukup gak cukup harus wudhu dengan ini. Oh, yang biasa, aduh gak cukup, biasanya saya jeding, waduh gak cukup, harus cukup. Gak cukup, ini tongkat melayang, sudah siapkan tongkatnya. Jadi ada yang begini, tas gitu kalau Abu ya, sekalipun kiai, sekalipun habaib, ya tegas kalau Abu ya.
Jadi orang terbiasa dengan yang ini wudhu yang sesungguhnya. Dalam kondisi situasi kondisi di tengah padang pasir ini kita menghargai air. Ya, kita tidak kemudian berfoya-foya dengan air, kita air secukupnya sudah. Sak Pepsi ini kan wudhu ya apa carane? Waduh ya carane. Ya, ayo fikihnya digunakan sudah. Ya, akhirnya bisa nih. Semuanya bisa menggunakan itu. Ya kata Buya bisa kan? Karena kebiasaan zaman itu kakak terlalu banyak air. Jadi kalau nggak sengaja nggak selesai wudhunya, jangan itu. Ya, jadi ini menjadi catatan kita. Ya, mungkin bagi kita mau mencoba dengan menyan Arab dimasuki berubah atau tidak, mungkin jarang kita melakukannya karena air melimpah. Tapi kalau kita di suatu tempat yang kesulitan air, pasti kita akan melakukan. Banyune ono itu tok. Kita mau tidak mau kita harus kemudian melakukan ya apa carane menggunakan air itu. Maka hal-hal begini ini kita kemudian teringat penting yang demikian ini. Nah, kemudian ka inikhtalato bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi, seperti ya bercampurnya dengan air sesuatu yang warnanya sesuai sifat-sifatnya dengan air. Kama ilwardi, seperti air mawar, al-munqati'i, yang sudah hilang, ar-raihatu, apa itu baunya. Air mawar itu yang dicari baunya, tapi baunya hilang. Kalau baunya hilang kayak bau bening biasa. Itu bercampur dengan air yang akan kita gunakan wudhu. Wah, ini kira-kira ya apa ya? Bisa enggak dan sebagainya. Itu tantangan hadirin yang demikian. Kemudian lagi selanjutnya adalah wal ma'il musta'mali, yaitu bercampur dengan air mustakmal. Ya, tentunya ya suci tapi tidak suci mensucikan. Fa illam yamna, maka apabila tidak mencegah itlaqa ismil ma'i alaihi, kemutlakan nama air alaihi padanya, bi angkana taghayyuruhu bitahiri yasiran, dengan adanya perubahannya itu dengan barang yang suci tapi yasiran cuman sedikit, au bima yuwafiqul ma'a, atas sesuatu yang cocok dengan air fi sifatihi, di dalam sifat-sifatnya, wa qaddira mukhalifan, dan kemudian dikira-kirakan dengan sesuatu yang berbeda, dimasuki apa itu menyan Arab, dimasuki apa itu sirup dan sebagainya kok tidak berubah, walam yughayyirhu, maka dikatakan fala yaslub tahuriyatuhu, maka kemudian tetap dikatakan air itu tidak hilang, dia tidak menghilangkan kesuciannya, fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka dia tetap dikatakan mensucikan untuk yang lainnya. Itu. Jadi air yang semacam ini bisa digunakan untuk suci mensucikan. Termasuk niki hadirin, ya, air yang kemudian ketika kita mau sabunan, sabunnya kemudian mencolot, kebetulan memang sabun kodok hadirin, ya mencolot, begitu kemudian mencolot itu begitu masuk langsung kita pegang, tapi kan untuknya ada yang masuk itu, begitu kemudian kita lihat pada jeding sudah untuk hilang, sabun berubah. Enggak berubah sama sekali. Itu berarti airnya masih suci mensucikan. Kecampuran untuk sabun kodok, tetapi kemudian tidak merubah air. Ngoten niku dengan apa dengan taghayyuran yasiran, dengan perubahan yang sedikit, kemudian setelah itu hilang. Itu enggak apa-apa, hadirin. Ya, enggak apa-apa. Nah, kemudian wahtaraza biqaulihi, ya. Di sini dikatakan
Dan dikecualikan ada ungkapan yang kemudian wahtaroza biqaulihi, dengan suatu ungkapan gini, ya, khalatahu, atau maknanya yang mencampuri, ya, anit tahiri, dari barang yang suci itu. Yang dikecualikan dari ungkapan ini apa? Al mujawiri lahu, ya, yang dikecualikan adalah sesuatu yang tahir, ya, yang suci, al mujawiri lahu, ya. Jadi sesuatu memang bercampur, tapi kemudian tidak apa itu khalata, menyatu, hanya bersebelahan, namanya mujawir. Ya, bersebelahan saja. Contohnya apa? Fa innahu baqin ala tahuriyatihi walau kana taghayyuru katsiran. Maka tetap yang demikian itu dia tetap dikatakan suci, mensucikan, sekalipun kelihatannya berubahnya banyak. Contoh, air yang bening, yang besar itu kemudian dikei kayu-kayu, dikei pring-pring. Mungkin pringnya memang dikum, hadirin. Ya, namanya pring dengan kayu nggak bisa menyatu, paling nggak bersebelahan saja, mungkin atas bawah dan sebagainya. Ya, dan begini ini hukumnya bagaimana menggunakan airnya untuk wudhu? Ya boleh, kan tidak bercampur, hanya kemudian bersebelahan saja. Ya, ini yang demikian ini juga apa? Termasuk yang suci, mensucikan. Wa kadza, demikian juga al mutaghayyiru bi mukhalitin, perubahan itu dengan sesuatu yang bercampur, la yastaghnil ma'u anhu, yang air itu memang butuh. Air itu memang butuh. Contohnya katinin, air seperti air bercampur dengan tanah. Wa tuhlabin, atau kemudian air ini bercampur dengan lumut. Wa ma fi maqarihi, atau kemudian sesuatu yang berada di tempatnya air. Wa mamarrihi, dan ketika lewatnya air, mau gak mau air akan merubah salah satu sifatnya begitu. Niku hukumnya adalah masih tidak apa-apa. Contoh hadirin, ada air sumur. Orang membuat sumur itu ternyata yang keluar bukan airnya bening, rodok kesoklat-soklatan sebab kena banyak, kemudian air apa itu tanah padas, ada agak kekuning-kuningan, tapi bening, tapi nggak bening betul karena kena padasnya. Ditimbo bolak-balik ya puancet kayak ngono. Nah itu memang nggak apa-apa, sudah. Itu suci, mensucikan, nggak apa-apa itu. Ya, yang demikian itu nggak apa-apa, karena air mesti butuh. Dari gunung bening, kemudian mulai sampai datang ke bawah ada pasir yang ikut tanah sehingga rodok-rodok coklat. Nggih, mau gak mau keniscayaan air mesti begitu. Kan tempat jalannya begitu. Lah begitu itu nggak apa-apa, nggak mungkin ada kemudian diloncati, nggak mungkin kan itu. Ya, jadi kalau sudah begitu nggak apa-apa air itu. Nggak bening Pak Ustadz, ya nggak apa-apa, karena memang yang dilewati air seperti itu. Ya, Sungai Gangga yang ada di India, kanan kirinya itu ya. Di kanan kirinya itu adalah tanaman-tanaman yang baunya wangi, sehingga sungainya bau wangi. Enggak apa-apa deh, karena memang lewatnya situ. Di Cina ada Sungai Kuning, karena pasirnya pinggirnya kuning, sehingga kuning kelap-kelip gitu. Ya, lek kuning ini lihat deh. Ya di sana memang Sungai Kuning namanya. Ya itu ya enggak apa-apa deh, seperti itu. Atau kemudian di kolam yang besar, ya, kemudian banyak tumbuh, ya, lumutnya. Tapi di air itu kemudian masih kemudian bening, ya ada lumutnya, ketokannya hijau. Tapi warnanya saja begitu kita ambil, ya enggak hijau ya bening. Begitu itu enggak apa-apa, ya.
Anda berwudu ya nggak apa-apa. Soal kolu gak kolu, itu nomor 2 ini. Ya, kalau bahasa fikih masih boleh yang demikian itu. Atau kemudian wal mutaghayyiru bitulil mukfi, atau berubah itu karena 3 bulan rumah itu rumah singgah. Kita punya rumah di Batu katakan panjangan, di sananya 2 bulan sekali untuk istirahat. Waktu itu rumah itu jedingnya penuh air. Kita sampai penuhi, kita tinggal sudah. 2 bulan lagi kembali. Ya, ternyata baunya itu jeding rodok gak pati enak. Tapi dikatakan itu kecemplungan tikus apa? Enggak ada. Kok kita tutup kok. Ya. Karena apa? Lamanya menetap. Nah, akhirnya kemudian berubah seperti itu. Maka begini ini hukumnya fa innahu tahurun, suci mensucikan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, waktunya sudah selesai, mohon maaf. Insyaallah akan kita sambung pada pengajian yang akan datang. Wal qismur rabi'u, bagian yang keempat, insyaallah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Wallahu a'lam. Sebelum nanti tanya jawab 5 menit atau berapa menit, saya hanya ngomong hadirin, niki wau sebenarnya sudah siap pengajian, datang jauh-jauh sebelum azan. Tapi ditelepon guru kita Habib Soleh bin Habib Ahmad, suruh datang ke Wonokoyo, ada yang mau disampaikan penting. Ya, beliau jarang ngomong seperti itu, ya saya langsung sam'an wa ta'atan. Ya, jadi keluarnya tadi saya dari rumah sudah adzan subuh, sudah keluar dari rumah. Subuh sudah keluar, langsung ke pondok, nunggu anak-anak yang masih ada di pondok ngajar. Setelah ngajar, nyusul anak-anak yang ada di pondok di Sadili 3, ketemu Pak Bambang tadi. Setelah dari situ, ngasuh sebentar, masih di pondok belum pulang, itu harus ngisi di Cahyaning Ati, sana, kuliah duhur. Oleh takmirnya nggak boleh pulang, diajak ada diskusi. Ya, mumpung beberapa orang datang, ngajak diskusi tentang muamalah. Setelah itu pulang. Baru kemudian wudhu, kemudian saya tidurkan sebentar, 10 menit ditelepon putranya Habib. Ustaz, harus ke sini, Habib Soleh butuh penting. Siap Sayyid, saya tak mandi dulu. Ya, akhirnya kemudian tadi, ya, jadi kemudian saya yakin perasaan saya menjelang maghrib selesai. Tentunya tamunya beberapa orang itu belum pulang. Jadi saya ngomong kepada Mas Sofyan, Mas tetap ngaji wis nggo kitabe, mohon sabar gitu. Ya, jadi mohon maaf hadirin niki wau menanti yang lama, wong mboten nate ngeten. Nggih, muga-mugi cobaan niki, muga-mugi jenengan sabar insyaallah. Ya, ngapunten Kang kata. Ya, niki mantun Isa nanti masih harus ke Karangploso hadirin. Pun ditunggu niki karena ada satu kiai yang ingin ngajak diskusi nggih mboten napa-napa. Ya, insyaallah diberikan kesehatan mau nih yang demikian ini. Ya, ngapunten Kang kathah. Mboten nate kok ngeten iki punan. Monggo mau tanya monggo. Monggo Mas Bambang. Maksimalnya 11. Witir itu maksimalnya 11. Kalau toh ada yang mengatakan maksimalnya itu 13. 13 itu namanya yang 2 itu namanya sholatul iftitah. Ada sholat malam sebelum witiran itu namanya sholatul iftitah. Sholat pembuka sebelum tahajud. Itu. Di antara kita jarang yang pakai, kita ya tahiyatul sholat sunnah wudhu. Tapi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang Muhammadiyah itu pakai dia. Namanya sholatul iftitah sebelum ya sholat yang mereka jalankan itu, baik yang 8 maupun yang 11 itu diawali dengan sholat iftitah itu. Tapi kita jarang menggunakan. Tetapi yang namanya yang namanya sholat witir itu maksimalnya 11 itu. Terus sudah minimalnya 1.
maksimalnya 11. Ya, jangan-jangan milih yang satu. Ya. Ya. Nggih. Gimana tuh lah? Misalnya orang Ah, pas kaki masih diangkat, ah. cipratannya itu Cipratannya itu katakanlah paling parah namanya cipratan air mustakmal. Mustakmal kan masih suci, nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau yang seperti kita gini, cipratannya suci. Karena datangnya orang itu sudah biasanya sudah kakinya dikum dulu di wijian itu. Ya, tetapi kalau kemudian itu katakanlah tempatnya mungkin kotor gitu pakai sandal-sandal, ya idealnya diusahakan jangan sampai nyiprat ke kita. Kalau toh nyiprat ke kita, ya langsung saman kemudian ada air saman kena banyu lagi cipratannya supaya suci lagi. Kalau itu tempatnya memang kotor, kalau seperti kita mboten karena sudah diawali dari wijian itu. Ngoten. Ya. Tadi ada yang tanya lagi, nggih, Mas Elta. Oh, nggih, sebentar. Nggih. Monggo, Bu. Ngeten. Sebagian ulama pendapatnya ngeten. Yang namanya sholat tahajud itu sholat sunnah yang panjenengan lakukan setelah tidur dan sudah sholat isya. Apapun bentuk sholat sunnahnya itu namanya tahajud. Istikharah kalau dilakukan setelah tidur dan setelah isyaan, istikharahnya jenengan tahajud. Taubat, kemudian hajat, Anda lakukan setelah tidur dan setelah salat isya, niku namanya kategorinya tahajud. Menurut sebagian ulama mengatakan, dados boten wonten salat tahajud secara khusus. Sebagian ulama ada memang niatnya nawaitu sunnata tahajud ngiwoten. Tetapi untuk yang semacam ini, Anda tahajudnya cuma 2 rakaat, mantun ngoten istikharah, mantun ngoten hajat, mantun ngoten tobat, itu semua kategorinya masih tahajud, mboten napa-napa. Ya, saya bagi-bagi gitu, nggak apa-apa. Sebab orang bangun setelah sholat isya, bangun di waktu malam, itu bukan banyak orang, sedikit orang. Jadi kalau dia masih bisa melakukan begitu, harus diberikan semangat, boten napa-napa. Jangan dipersulit, bangun tangi bengi, niku pun kangelan dhewe. Lek dikangil-kangil turu bisa naik, ya. Dia sudah bangun, sudah sholat. Ini harus luar biasa. Tidak setiap orang bisa melakukan itu. Maka kata Habib Abdullah Haddad wonten nasoih itu, ya kalau malam jangan kemudian kita lepas begitu saja. Kalau bisa habiskan sepertiga malam untuk tahajud, untuk baca Quran, untuk zikir. Kalau tidak mampu minimal 2 rakaat sudah. Kalau tidak mampu sudah witiran sak rakaat sudah. Kalau tidak mampu tangiyo tok ambil istighfar walien bantalmu turu meneh gitu. Saking pentingnya waktu sepertiga malam yang terakhir sampai gitu. Jadi kalau bisa sampai sholat apapun bentuknya luar biasa. Mboten napa-napa lanjut yang demikian. Dilanjut mawon, mboten napa-napa. Nggih. Salat tasbih itu kan tidak ada waktu yang kemudian tidak ada. Kalau azan subuh mawon mboten napa-napa. Kan 2 rakaat kemudian ditambah 2 rakaat lagi, mboten napa-napa. Dilanjut mawon yang demikian itu.
Jangan kemudian sudah 2 rakaat mau adzan, sing adzan seneni, adzan dhisik sama niku. Aku durung mari. Jangan, lanjut mawon, buat mantun jawab adzan, langsung lanjutkan dengan salat tasbih niku. Ngoten. Oke. Mas Zamroni monggo Mas. Iya Mas. Iya. Darah yang ada pada daging setelah kita sucikan, kita sucikan, darah sisanya itu makfu Mas. Tapi makfu itu ya di tempat itu. Tapi kalau kemana-mana, berarti kan kita bisa menghindar. Idealnya kalau sudah begitu gak makfu. Ya, sudah saya bersihkan, ternyata sedang itu saya panaskan, sisanya darahnya masih ada, itu makfu. Karena sulit memang menghindarkan itu. Tetapi kalau kemudian darah itu kita bersihkan, mencolot kemana-mana, lah itu yang nggak makfu. Diusahakan jangan. Ya. Tapi kalau sekedar kemudian kena di tempat itu saja masih makfu. Tapi kalau sudah kena baju kita, kemudian mencolot ke sini, itu ya apa ngumbahi lho ya apa kok sampai mencolot itu. Lah, itu. Iya, makanya kan kita sudah tahu seperti itu. Kalau yang kemudian di situ aja kena tangan kita nggak apa-apa Mas. Tapi kalau kemudian kena pakaian kita terlalu jauh, ya nggak makfu kan seperti itu. Ya, jadi diusahakan dihilangkan. Ya. Jangan sampailah kena gitu. Ya. Cukup ya. Ya. Itu hujan ya? Ya. Iya. Itu hukumnya makfu Mas ya kalau seperti itu. Yang enggak makfu itu kalau tempatnya saman berjalan di pinggirnya pasar, sebab pasti mutanajis. Tapi kalau setelah hujan yang lebat, kemudian kan belum tentu tempat itu mutanajis. Karena udan sakmono. Tanah usah tanah kan mungkin bisa masih suci. Tapi kalau itu tretesane atau pinggirnya pasar, mesti mutanajisnya, maka lebih hati-hati. Kalau begini sudah dihati-hati kena Ustaz, ya sudah makfu itu. Makanya disediakan tempat wijian itu kaki supaya saman ikut begitu di situ. Jadi tempat wijian itu penting ada yang begitu itu. Maksudnya ya rutinitas digenti lah ojo sampai rotok ireng-ireng puancet ya. Ya ada pondok sih rotok itu enggak apa. Iki itu pondok ya iso bening terus jamaah itu dinyamankan lah ya diservis lah jamaah itu ya. Ya, ngoten. Cukup nggih insyaallah ya nggih ngapunten kang kathah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.